ini bisa ketutup, tapi Minotaur menjadi last pick. Oke, bagus sih Minotaur lumayan oke walaupun bisa diambil ya. Nanti harus hati-hati juga nih. Barak susah buat di Minion Fury bisa diambil. Oke, lengkap sudah untuk drafting dari match ketiga kita di game yang pertama antara Cloud9 dan juga Xianyo Gaming. Jadi langsung saja kita serahkan pada caster yang bertugas, Bang Oji dan juga Bang Aul. Thank you so much. Tentunya di sini Bang Nevin. Kembali dengan adanya kami berdua yang akan mengawal pertandingan di match yang ketiga. Walaupun mereka berdua sudah tidak berhasil melaju ke babak selanjutnya, tapi ini adalah laga pride antara mereka. Siapa dari kedua region ini yang paling terkuat di MSC, walaupun airport tetap menjadi tujuan. Sedih. King Khalid udah nunggu ya airport, tapi dari kemarin aku ngelihat untuk match yang memang sudah tidak bisa menjadi satu hal yang merubah, justru ada potensi-potensi yang lebih keluar. Apa tuh? Ya kayak kemarin kalau kita ngeliat ya, yang sayang sekali ya tim Indonesia kita Onyx harus pulang. Game 2-nya mereka kelihatannya bahkan lebih lepas loh mainnya. Ya. Yang maksudnya itu match yang udah gak bisa merubah apa-apa juga gitu. Memang tidak bisa dipungkiri namanya pressure itu akan sangat berat, dan apalagi ketika pressure ini berada di dalam gugur atau lanjut. Dan bahkan di depan sana lihat Z mencoba untuk menghentikan pergerakan dari seorang Coward. Walaupun retribution harus dikeluarkan, tapi para pasukan dari tim Xianyo Gaming kali ini mereka masih coba untuk mount dominasi dan basic. Mencoba untuk peruntungannya kali ini dengan Roger. Mungkin setelah dia habis dilululantakan oleh Roger, dia ingin membuktikan kalau dia juga bisa menggunakan Roger. Yap, dan aku sebenarnya agak trust issues ya sama Long pakai Moskov lagi. Iya, sama sih. Agak trust issue walaupun dia menang lane. Agak takut ya. Walaupun dia kaya, tapi mungkin birahinya bisa harus dipendam ya. Ya, lebih sering ngagetin semua orang sih. Kadang bukan ngagetin musuh, ngagetin timnya sendiri loh. Loh kok masuk? Loh kok maju gitu kan? Logo di depan. Loh kok di depan? Oke, tapi harusnya ya ini bakal main lebih super safety harusnya ya. Ada pride tersendiri yang mereka bawa juga. Karena ngelihat dari dua tim ini yang sama-sama masih belum pecah nih dari game rate-nya juga ya. Game win masih belum ada. Tapi Yuan udah harus terpaksa flicker dikeluarkan, dan kita mengetahui bahwa Mobazane kali ini dengan Julian yang harusnya akan lebih agresif lagi semenjak ya kita tahu level 3 Julian ini udah bisa ikut fight. Harus lebih proaktif sih dari Mobazane, jangan sampai dia menyia-nyiakan dengan ada keuntungan yang mereka miliki. Tapi dengan kondisi di arah top lane dari Long, ini bisa datang kapanpun ketika dia menuju ke arah turtle yang ada di bottom lane. Dan itu menjadi sebuah kerugian untuk Roger yang mungkin kalau misalnya dia kalah untuk clear cepat. Jadi mau nggak mau Rogernya kalau bisa clear cepat, dan itu dia turtle sudah muncul dari basement, membuat para pasukan dari tim Cloud9 mencoba untuk memakan satu poin dan berhasil mendapatkan Z-No. Power of Retribution dari para pasukan Xianyo Gaming memberikan turtle pertama mereka di tangan dari Cloud9. Yes, dan ini bahaya banget sih. Junglernya hilang, turtle-nya dapet, dan bahkan kali ini invade ke arah jungle akan terus berlanjut. Dan bahkan lihat di depan sana, para pasukan dari tim Cloud9 mereka langsung menginvasi jungle dan Mobazane. Dia menahan retributionnya untuk purple buff, dan kalau purple buff untuk seorang Guinevere ini, jujur bukan masalah purple buffnya aja yang terlalu penting, tapi levelnya yang lebih penting. Ya, bakal terhambat banget sih pastinya. Dan jangan lupakan Mielo ini bakal bisa memegang siapapun yang ada di depan ya. Dia bakal bisa ada Detonax Welcome dan Sky Piercer selesai. Langsung lihat di sana Mystic Gas, kami dan bahkan ketika adanya Minion Fury berhasil menghentikan pergerakan dari tim Xianyo Gaming, membuat para pasukan dari tim Xianyo Gaming kali ini harus mundur ke belakang, dan invasi yang mereka lakukan sia-sia. Ya, dan bahkan ya itu kombinasi yang berjalan dari Marcuti juga tadi. Ini mengerikan sih sebenarnya Mystic Gush dengan damage output yang memang cukup sulit untuk ditanggulangin ya, karena bermain dengan true damage juga. Ini harusnya akan menjadi kekuatan tersendiri. Tapi lihat Z. Mereka ketemu. Untung aja di sini pasukan dari tim Xianyo Gaming nggak di all in loh. Kalau misalnya Zen tadi mengarahnya ke arah seorang Guinevere dan dia kepentok di depan sana, nggak ada jalan lagi kalau nggak ada special migration. Ya, oke. Dan masih cukup aman sih sejauh ini. Gold yang memang sebenarnya dipegang perlahan oleh Cloud9 ini akan menjadi modal awal mereka untuk bisa kembali melakukan adanya agresivitas, dan God yang akan mencari posisi, akan mencari inisiasi juga nantinya, karena kalau berbicara tentang adanya combo wombo crowd controlling effect ini ada banget soalnya dari Xianyo Gaming. Tapi jangan lupakan dari Cloud9 mereka punya Valentina dan juga Lolita. Oke, sama-sama biru tapi berbeda. Tapi nampaknya di sana ada sosok seorang Mobazane memaksa mendapatkan satu point kill. Tapi karena adanya Enhanced Chain, mereka nggak dapetin point kill, malah dia kehilangan satu point kill ketika Turtle mau muncul. Dari tadi yang mereka lakukan adalah
mendapatkan satu buah point kill sebelum Turtle, tapi ini mereka yang kehilangan point kill. Dan itu berbahaya banget ketika Mielo udah mulai terperangkap di depan sana. Pasukan dari tim Shiny Gaming akan mencoba membalikan kembali keadaan. Tapi ingat dari Marquity memiliki Midnight Fury. Tidak ada yang berhasil didapatkan stunnya. Meanwhile, depan sana para pasukan dari tim Shiny Gaming mereka terbantu sekali dengan damage dari seorang Barats. Dipukul mundur dan akhirnya Mobile Zen tidak akan kehilangan turtle-nya. Ya, dan kedua kalinya aku ngelihat dari Marquity mencuri ke arah Minion Fury, tapi yang kena hanya bayang-bayang Guinevere aja. Oke, Bayangannya doang tadi. Iya, tadi juga satu doang, jadi kan bisa ditangkap. Sedangkan Mobile Zen standby dan ini akan menjadi point kill untuk KLVJ. Hilang dan nggak bakal bisa diselamatkan sama sekali. Yap, dan ini dia cooldown cepat juga dari kombinasi skill dari Julian ya, yang akhirnya ngebuat ada eksekusi yang cukup matang, instant sight-nya juga sakit banget. Dan bahkan sekarang udah dari Enchanted Talisman juga udah selesai dari Marquity. Nantinya untuk segi cooldown akan lebih sering lagi bisa di spam nantinya, bulk damage. Dan bahkan kali ini Dino sedang menyeruduk ke arah satu buah outer turret yang akhirnya juga bisa dihancurkan. Wow, kita lihat di sini Papa Stego di arah bottom lane berhasil mendapatkan satu buah turret. Tapi di sisi sebaliknya, dari Z ini udah punya Sky Piercer. Jadi mungkin harus mulai diperhatikan untuk kawan-kawanan dari Cloud9. Apalagi Mobile Zen, dia nggak boleh sembarangan gunain enhance powernya. Dia harus benar-benar tahu kapan dia gunain enhance chain, sword, dan side-nya ini. Kalau misalnya dia gunain ketika dia masuk, wah, bisa dibalas sama Z kayak tadi. Yap, dan seperti Mystic Gush langsung mengusir mundur ya Cold World setelah mencoba untuk mengunci keberadaan dari satu sosok kill VJ. Dan bergerak ke arah bawah, ternyata ada mirroring juga yang bisa dilakukan di mana Z-nya secured ke arah auto turret yang berhasil juga tadi dihancurkan oleh Mielo. Dia mulai di mirror juga, tapi masalahnya ini juga akan menjadi ancaman karena basic ini free banget dari tadi. Dia dapetin farmingan, dia cukup aman tanpa adanya ke pick off sama sekali. Dan bahkan turret berhasil untuk dihancurkan juga. Dapat turret, dia dapat momentum farming, dia level 8, goldnya bakal lebih unggul dibanding Long. Karena Turtle 2 udah di tangan dari tim Cloud9, wah. Ini sih memberikan posisi yang berbeda menurut aku. Yap. Kenapa aku bisa bilang posisi yang berbeda? Karena posisinya kali ini walaupun Long berada di level yang sama, tapi nggak akan bisa mengejar sementara waktu. Cuma Long ini dengan Moskovnya punya keuntungan untuk mobile kemanapun, untuk terbang manapun dan clear-nya cepat. Mungkin itu yang bisa diandalkan. Yap, dan setidaknya dia punya sisi power lah ya untuk teritori defensif, tapi Detonas welcome. Detonas welcome, tapi double stun. Momentum yang sangat baik, tapi lihat Marquity di depan sana. Tidak berhasil mendapatkan momentum karena mereka harus flicker dengan KLVJ. Tapi malah untung sih Marquity. Karena kalau misalnya Marquity tadi masuk dan dia langsung fokus dengan Minion Fury, nggak ada yang bisa dapetin tuh di situ. Dan Perfect Turtle harusnya bentar lagi bisa didapetin sama Cloud9 sih, karena keuntungan goldnya udah makin jauh melimpah. Ini udah bergerak ke angka 3.000 ya harusnya gold yang dipegang sama Cloud9 juga. Bahkan kalau ngeliat dari Mobile Zen, dia udah selesai dengan satu buah Holy Crystal. Akan semakin besar lagi damage magic yang akan disumbangkan nantinya. Dan bahkan kalau ngeliat dari God yang dia item defensive magicnya masih belum kelihatan sama sekali. Karena perlu diperhatikan ini Marquity dan juga Mobile Zen udah punya damage yang cukup menyebalkan pastinya. Sisi depan God yang masih gak ada item defense magic itu akan menjadi makanan juga harusnya. Wah, mappingnya kali ini mereka harus aware sih. Karena basic tadi menunjukkan batang hidungnya, Z tahu akan hal tersebut. Informasi didapatkan oleh sosok Sinyal New Gaming untuk bisa men-take over Mielo dan juga harusnya basic itu lebih aware sih. Dia nggak boleh membuka badan seperti tadi karena dia adalah gold laner-nya. Oke, harus jaga posisi lah ya. Harus hati-hati banget, tapi kali ini purple buff kayaknya udah mulai ditungguin sih. Mielo dan basic ternyata lebih milih bergerak ke arah inner turret di arah bawah. Purple-nya masih diganggu aja, tapi lihat penjagaan yang dilakukan untuk bisa secure karena purple buff. Hampir bahkan 5 orang. 5 orang? Iya. 5 orang depan sana. Dari Cold World akan coba dipaksa dengan Advanced List. Mengarah yang lain membuat purpose Shiny Gaming berhasil mendapatkan Mobile, tapi itu di Enhanced Sword yang sangat tepat bisa menyelamatkan dirinya. Coba tadi dia tidak ada apa-apa, itu bakal tumbang dan bakal di belakang sana. Ketika seorang Mielo bakal coba dihajar dan seorang Long, itu gak bakal bisa menyelamatkan kawanannya. Minion Fury berhasil mendapatkan triple stun, tapi nampaknya tidak ada following up damage yang membuat pasukan Shiny Gaming bisa mendeliver dengan maksimal. Long gak ada jalan terbuka untuk dia bisa masuk. Yap, dan ternyata tergeser ke sebelah kanan ya tadi dari Minion Fury connect karena 3 orang, tapi sayangnya ini bisa dibalikin juga sama Cloud9 setelah ada sebuah New Minion Blast
membuat dari CNU Gaming mereka porak-poranda lagi setup yang sudah dilakukan. Bahkan inner turret kali ini tidak bisa lagi dipertahankan. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari Julian ini juga karena dia punya cooldown cepat, kadang kita nggak expect sama, oh kok ada lagi, dan juga damage-nya nggak terduga gitu loh. Dia punya DPS, dia punya burst juga, dia punya knock up, dia punya escape tools. Jadi cukup kompleks dari sosok Julian ini. Oke. Dan bahkan kalau lihat ke arah Moskov yang akan tertancap di sana dan dia masuk, udah pasti hilang. Tapi satu hal, kalau tadi ada momentum knock up bisa dapat 4 seperti tadi, itu kalau momennya ada Z di depan sana, walaupun lo didapetin Cloud9, dia minimal bisa dapetin 2 point kill. Yep. Tapi kalau kita ngelihat ini Long sekarang udah Nggak agresif ya? nggak kayak game sebelumnya ya. Karena kayak- dia sadar nggak sih dia dalam kondisi under? Iya, dan juga mungkin dia sadar itu ada evaluasi singkat lah mungkin yang bisa dibawa juga. Harus agak lebih sedikit sabar, jangan terlalu terburu-buru. Dan itu udah kelihatan banget sih. Tapi ya cukup terlambat ya kesadaran itu terjadi. Dan bahkan kalau melihat ternyata memang dari Z-nya ini, Guinevere biasanya memang lebih buat ke arah defense ya. Tapi ini ternyata ada Sky Piercer sebagai item pertama. Mereka butuh point kill. Damage Mereka mau banget coba dapatin damage dengan maksimal dengan jungle mereka memiliki, tapi di depan sana Cold War masih terlalu dalam dan bakal pasukan dari tim CNU Gaming. Mereka gagal untuk bisa mendapatkan special migration. Alhasil cuma ada Mystic Guns yang bisa mereka deliver. Sedangkan Basic masih free banget untuk bisa mendapatkan satu base turret. Udah dikokang, Mielo bunuh ke arah belakang. Dengan ada Menon Fury kali ini nggak ada yang bisa dapetin dan bakal mereka tertangkap di depan sana. Pasukan CNU Gaming really? Kayaknya mereka harus komit benar-benar mau masuk atau mau keluar atau mau defense atau mau enggak. Ya. Mereka nggak tahu apa yang mau mereka lakukan saat ini. Dan itu tadi nanggung banget sih, Menon Fury dibuka saat flickernya cooldown dalam 2 detik gitu loh. Kayak akhirnya gak kena siapa-siapa. Dan kill VJ sendirian di depan. Sendirian mencari kemana di mana Markiti berada karena dia masih memiliki dari Milan Fury, tapi nampaknya kill VJ. Flicker for defense dan lihat di Miel, dia turn away flicker. Berhasil membalaskan satu point kill. Mystica Fancy for nothing. Tidak terlalu sakit untuk seorang Mobile Set. Membuat Milan Fury imitation yang membuat pasukan dari CNU Gaming harus mundur ke belakang. Imitasi Milan Fury yang saat ini didapatkan oleh seorang Markiti ternyata membuat The CNU Gaming menetralisir tim fight Ya, mereka. dan ternyata juga flicker Detonax kan sebenarnya bagus banget sih dan ngejutin banget. Tapi sayangnya memang terlalu dalam dan akhirnya CNU Gaming berhasil untuk nge-punish keberadaan dari Mielo itu sendiri. Sehingga terjadi pertukaran antara 1-1. Perlahan CNU Gaming mereka bisa melakukan defense juga, menunggu Cloud9 nantinya bisa melakukan adanya miss move mungkin yang bisa mereka manfaatkan. Dan terlihat untuk sekarang satu buah Bloodwing selesai juga setelah ada Glowing One di sana. Utility build yang dibuat dari Markiti ini cukup juga memberikan damage ya tadi. Dan bahkan kali ini harus membuat adanya lane jauh ini dikontrol dulu. Karena sama-sama inner turret udah gak ada. Betul banget, dan ini ketika lane jauhnya dikontrol sama Moskov itu enak banget. Itu dia. Dia clear-nya cepat, dia bisa datang, dan kalau misalnya dia nggak butuh invasi sampai datang menuju ke arah terlalu cepat nggak sih untuk Oke, membuka Spear of Distraction-nya? Terlalu cepat nggak sih? Padahal mungkin mengecek juga ke arah eksekusi terhadap Lordnya nggak sih? Kayaknya kan nggak kelihatan juga ya, nggak ada informasi. Cukup ada di titik buta dan bahkan Long hanya menukarkan saja satu buah inner turret di arah atas yang berhasil untuk dihancurkan. Dan justru kalau tadi kita ngelihat Long ini cukup terburu-buru untuk dari Spear of Destruction-nya ya, dia bisa Tapi masuk-masuk kebalik. sendiri dan sekarang justru ketahan banget nih. Ini kebalik semua. Iya. Semua keadaan yang pernah mereka lakukan itu kembali kepada para pasukan dari tim Cloud9. Mereka stand by on position, mencoba untuk mendapatkan kemenangan mereka dengan adanya Lord pertama. Apakah mampu, apakah berhasil? Tapi lihat dari basic, kalian lihat ada sosok seorang Guinevere di belakang sana. Piercing strike ke arah belakang. Menjadi sebuah jawaban untuk melakukan clear minion dengan sangat cepat bersama dengan Bapak Lord yang terhormat. Dari CNU Gaming, mereka belum terdeteksi dari Guinevere-nya. Apakah akan ada invasi? Dan itu dia, LH Sword yang telah terbuka. Tapi sayangnya Z masih terlalu sabar. Kalau tadi itu didapetin sama Z, mungkin Mobile Legends bisa tumbang karena nggak ada enhance lagi. Ya, masih belum berhasil lah ya untuk bisa pick off satu. Tapi perlahan ini satu wave juga bakal dihantarkan. 3 base turret hancur dan kill VJ. Final Slash kakal malah LVJ yang terperangkap di depan sana dan mana Flash berhasil mendapatkan double stun dari backline nomor following up damage para pasukan tim CNU Gaming membalaskan kembali ke arah dan lihat para pasukan CNU mereka kehilangan sosok God yang tapi dibalaskan dengan Cold War dan juga Mielo. Ini menjadi sebuah keputusan yang sangat tepat. Long versus everybody di atas top lane.
kali ini harus mereka perhatikan juga karena minionnya udah mulai masuk dan itu dia Mobazin yang ada ke jalan untuk kabur. Oh my god, gagal untuk mendapatkan kemenangan. Cloud9 terlalu terburu-buru. Oke. Dan bahkan tadi pergerakan dari Kill VJ sih yang bermula juga, tapi ini memang Mobazin tumbang. Dan Long akhirnya Spear of Destruction yang tepat langsung membuat porak-poranda adanya inisiasi yang bisa dilakukan oleh Cloud9 dan bahkan kali ini posisinya terbalik. Orange buff berhasil untuk dicuri. Walaupun CNU Gaming mereka punya PR. 3 Super Wave Minion yang berjalan ini harus di-clear dulu karena base mereka juga udah kecicil. Tapi perlahan, tapi pasti juga CNU Gaming outer middle turret berhasil untuk mereka hancurkan. Dan bahkan ini membuat mereka cukup pede. Dipatulin. Lihat dia nih. Dia menuju ke arah Long sendiri, tertancap di depan sana. Untung nggak ada following up damage loh. Ini Guardian's Reflection ya. Menjadi satu ancaman yang bahkan kayaknya tuh nggak terlalu berarti tapi ternyata berarti banget. Dan kali ini Milo beserta God yang sama-sama sudah memiliki Winter Crown. Dia akan coba untuk lebih bertahan lebih lama lagi nantinya di arah team fight. Dan 30 detik sembari juga menunggu ke arah Lord yang sudah ter-enhance. Lagi-lagi Super Wave Minion menjadi PR besar dan menjadi distraksi untuk CNU Gaming. Mereka harus mengontrol dulu jangan sampai nantinya potensi split push ini bisa dilakukan oleh Cloud9. Yes, di depan sana dari CNU Gaming. Lihat, yang mereka lakukan adalah memberikan pertahanan semaksimal mungkin. Dan ada checking boost, kayaknya checking boostnya agak cukup mahal ya. Pakai Spear of Distraction terus loh dari tadi dia checkingnya. Ya, mungkin daripada enggak kali ya. Agak sayang sih sebenarnya ya. Iya agak mahal sih. Karena itu utility yang dia butuhkan untuk menuju ke arah Lord. Dan sekarang informasi telah didapatkan. Mereka bisa melakukan team fight pada Slash with the crown. Di tangan dari seorang God yang mudah belakang membuat tim CNU Gaming. Mereka dibalas dengan with the crown. Dan akhirnya membuat pasukan dari Cloud9 mereka menghindari adanya korban jiwa. Yap, dan bahkan gak ada yang tumbang. Ini CNU Gaming mereka membiarkan dulu nih. Lane-nya udah cukup bagus di arah tengah dan bawah tapi tidak dengan yang atas. Dan justru mereka bakal coba untuk mengganggu agar tidak ada eksekusi terhadap Lord-nya Cloud9. Mereka juga bakal coba tarik ulur dulu. Perlahan pada Slash. Final Slash yang on point dan berhasil mendapatkan wow. Dia hilang begitu saja tanpa adanya Guardian Reflection membuat Moskov akan free di depan sana. Tapi lihat damage yang diberikan dari seorang Mobazin. Akhirnya Kill VJ menjadi korban dari seorang basic. 1 ditukar 2. Ketika damage yang terlalu besar membuat para pasukan dari tim CNU Gaming tidak bisa menahan dan tidak bisa membendung. Tapi dari sosok Cloud9, aku agak cukup bertanya ini. Mereka yang dapat keuntungan, mereka yang punya power, mereka yang punya gold, tapi mereka yang ragu. Iya, dan karena mereka juga takut kali ya kayaknya daripada kena steal nantinya karena ada sisi power juga tapi Dota banget. Biarlo bagus banget untuk bisa mendapatkan 1 poin kill dan bahkan passing menutup itu semua. Lihat di depan sana masih ada Yon dan juga Long masih masuk. Ternyata darah agresif dari Yon masih mau dan Basic. What are you doing Basic? Basic tertik dan shut down Basic. It's just a basic movement yang harusnya tidak bisa dia lakukan. Yang harusnya dia tahu basic gerakan setelah mendapatkan Lord dengan keuntungan mereka disengage. Tapi karena 1, 2, 3 kali tahun basic berhasil dimakan. Dan ini bagus banget sih ya. Tadi Detonas welcome-nya, FX Time membuat dari Z gak bisa memberikan special migration dan retribution-nya juga. Tapi basic yang terjebak sendirian. Dan ini dia attack speed dari Long yang harusnya membuat Lord kali ini tidak akan bergerak lebih jauh. Eksekusi dan bahkan Mobazin. Oh my god. Terfinal Slash. Oh my god, hilang begitu saja dan lihat waktu sudah memasuki menit 17. Satu persatu mereka ini harusnya lebih worry. Kenapa? Karena Long sudah berada di power yang maksimal. Yes, dan cukup terlambat ya untuk basic buat ke arah Wind of Nature. Dan ini dia STC replay. Final Slash yang membuat dari Mobazin out of position. Yang akhirnya eksekusi baik dilakukan dan sepertinya Milo tertawa ya. Kayak, what are you doing Zayn? Zayn? Really? Really Zayn? Langsung kayak gitu, Zayn, really? Tapi sih mereka harus respect banget sih. Ya. Ini udah pakai BOD, Malefic God. Ya, yang dimana menit 17 sebenarnya gold udah nggak jadi yang terlalu pengaruh ya. Tapi ini yang menandakan bahwa CNU Gaming mereka keep up. Bahkan mereka unggul nih dari goldnya. Yang terlihat bahwa base turret udah hancur. Point kill sama, tapi kalau goldnya kesusul berarti ini ada pemanfaatan yang bisa dilakukan secara maksimal oleh CNU Gaming atas move yang akhirnya membuat dari Cloud9 ini down 1 persatu, dimakan 1 persatu pula.
Dan terlihat ya untuk kali ini Long bermain jauh lebih rapi dan disiplin. Jujur sih, dibanding Maleficent, gue pribadi lebih suka Wind of Nature. Kalau nggak Wind of Nature, mungkin jawaban ke arah Hasclaw akan lebih menjadi pilihan utama. Kenapa? Karena kondisinya saat ini dia nggak butuh untuk jarak yang terlalu jauh. Tapi dia butuh gimana caranya dia sustain aja lawan basic. Iya, oh Z masuk. Oke, masuk fokus ke arah turretnya mungkin. Tapi itu dia, kalau dia punya Wind of Nature, mungkin one by one situationnya akan mungkin sama. Gak perlu dibilang sama Long akan menang, karena basic juga punya Purify dan juga punya itu dia, Purify Gaming berhasil menyelamatkan. Now with the crown, membuat melepaskan dari Shiny Gaming. Berhasil, tapi Basic memilih untuk farming di arah bottom lane. Basic, dia tidak melakukan following of damage, sedangkan para pasukan dari tim Shiny Gaming, sedangkan mereka memilih untuk team fight semua. Lihat, berhasil mendapatkan 2, tapi tanpa ada following of damage, dan Purify Gaming dikeluarkan dari seorang Basic. Membuat para pasukan dari tim Shiny Gaming, mereka bisa mendapatkan poin kill yang cukup banyak. Tapi ingat, Guardian Reflection ini bisa menghantam mereka dan bisa membalikan keadaan mereka. Cuma kalau mereka mau lebih, ini bisa loh. Karena Cloud9 gak disengage, lihat. Iya, mereka tetap maju ya Marcuti dan bahkan Coworld. Hati-hati, tapi ternyata ada Basic dari belakang. Basic mencoba untuk melakukan sandwich gaming. Terdapat posisinya, terlihat begitu saja. Basic mencoba untuk menghindar damage di depan sana. Long, tanpa adanya Wind of Nature. Long tidak bisa selamat depan sana dengan damage tambahan dari Marcuti. Dan double kill dimiliki dan Marcuti looking for triple kill. Coworld bersama dengan KLPG mencoba untuk bertahan di depan sana. Membuat pasukan Share Gaming kali ini yang mencoba untuk melakukan cover dengan adanya Yoen is coming. Mystica seharusnya mengusir mereka mundur. Wah, ini fight jangka panjang. Chaotic team fight. Ternyata yang akhirnya membuat mereka terlihat cukup imbang ya. Mereka seimbang banget lah karena akhirnya saling meladeni gitu loh apa yang dilakukan satu sama lain. Dan Mielo setelah ada satu buah flicker Detona's Welcome yang terpurify, ya udah dia pegang pipi aja ya, sepertinya dia meratapi nasibnya juga. Tapi untuk kali ini sama-sama saling melakukan movement-movement yang mungkin tidak seharusnya ya. Yang akhirnya membuat game ini akan berjalan lebih panjang lagi. Menginjak menit 20, tapi Cloud9 mereka cukup pede untuk langsung all in terhadap Lord. Oke, dan bahkan di sana di cancel dengan namanya Blast Damage dari Coworld memaksakan mendapatkan satu point kill kah. Spiral Distraction yang nyangkut, Mobesin dengan adanya Enhanced Sword kah. Ada lagi jalan untuk mendapatkan tercetak begitu saja. Lord ada, Mobesin tumbang kembali bersama dengan Marot dan bahkan ada satu Lord yang sangat cepat bisa diselesaikan oleh seorang Long. Kembali tarik ulur yang dimainkan oleh Shiny Gaming dan juga Cloud9 kali ini hingga memasuki menit yang ke-20 membuat mereka makin lebih perkasa. Walaupun Zed bukan tulang punggung utama, tapi kalau ini berhasil didapatkan Shiny Gaming, MVP di tangan dari seorang Long sih. Ya, dan udah langsung di-clear juga ya Lordnya. Akan menjadi lebih panjang lagi game kali ini, baiklah. Karena defensif yang dilakukan oleh teman-teman dari Asian Youth Gaming juga kuat banget. Ini Mobesin yang tidak bisa bergerak, akhirnya dipanis dan akhirnya Lordnya tidak bisa di follow up, tidak bisa dikawal dan membuat dari Cloud9 ini gagal untuk bisa mendapatkan kemenangan yang harusnya bisa ada di depan mata dan bahkan Detona's Welcome defensif. Wah, Yellow? ini dia nggak ada Detona, berarti nggak ada yang bisa masuk ke belakang langsung karena Long dong. Sedangkan dia piercing strike-nya benar-benar maksimal ke arah belakang, tapi satu hal yang dimiliki Cloud9 adalah mereka kali ini memiliki 3 base turret dari Shiny Gaming, sedangkan tim fight Thunder Slash-nya For Nothing, copy imitasi, gak terlalu berpengaruh. Basic gak bisa masuk lebih dalam lagi, ingat Basic, masih ada magical damage dari Zed di sana. Alright. Dan masih bergulir, tapi lihat Asian Youth Gaming mereka harus waspada atas masuknya Super Wave Minion yang ada di atas dan bawah dan bahkan tengah. Kali ini mereka berbondong-bondong, bahu-membahu untuk bisa melakukan defensif. Dan harusnya ini bisa dimanfaatkan oleh Cloud9, tapi sayangnya Lordnya masih lama. Gak apa-apa, Lordnya masih lama. Tapi yang bisa dipastikan adalah sebelum Lord ini harusnya dari tim Shiny Gaming kalau mau dapetin kesempatan, dia barengan, dia sisirin dulu atasnya, dia sisirin atas, dia coba flankingnya itu jangan lewat sungai, tapi lewat jungle Cloud9. Oke. Supaya nanti kalau ada tiba-tiba rotasi yang dilakukan Cloud9 untuk ngedorong laning jauh, dia bisa makan 1 dan dia akan team fight dengan 4 versus 5. Alright. Nah seperti itu tuh. Nah. Kalau misalnya dia ada yang ngedorong, sayangnya Cloud9 juga sadar akan hal tersebut, lihat. Dia nge-covernya, berhasil mendapatkan 2 mobat sih! What? Tertangkap teman dari power of retribution membuat para pasukan dari tim Shan Yu Gaming bisa mendapatkan 20 detik keunggulan atas Lord dan juga Bobazen yang muncul. Ya harusnya ini juga eksekusi terhadap Lord nantinya akan lebih mudah ya dengan attack speed dari Long yang akan bisa langsung nge-meltdown Lordnya tersebut. Tapi memang dengan adanya damage build yang dibikin oleh Z,
ini satu kali lompatan, special migration, violet requiem, dan bahkan juga tadi ada follow up dari Longnya buat dari Mobazen hilang seketika. Dan bahkan kalau kita lihat KDA-nya cukup under dengan 6 kali sudah ke pick off. 6 kali sudah ke pick off. Tapi nampaknya membuat para pasukan dari tim Shiny Gaming ini kekeh banget. Tapi Detona akan coba menutup jalan dari seorang KillVJ. 2 poin kill akankah mereka dapatkan di 2 daerah yang berbeda? Atau bahkan dari Coworld harus memaksa dengan flickernya yang udah bentar lagi bakal muncul. Ya, ini 4 versus 5, Lord harusnya bisa dipegang. Tapi Dan basic itu di dia arah top ya. lane. Iya. Tapi basic di arah top Oh, lane. split. Split push akan coba dilakukan oleh seorang basic. Dan dengan ada hal tersebut mereka akan sadar dan Yuen dipukul mundur bersama dengan anak KillVJ. Mereka sadar mereka nggak bisa menahan dari basic seorang diri. Dan di sini power of Zed dengan adanya retribution dimakan begitu saja dengan Sanista dan bahkan tumpang. Tanpa ada power of retribution, para pasukan dari tim Cloud9 mendapatkan Lord dengan sangat mudah. My God, ini bencana. Mereka membalaskan kembali keadaan apa yang dimiliki dari tim Cloud9. Dominant Blast, Purified Gaming, not of the day for this time. Kalian lihat dengan adanya Minan Fury, Gaming Zed membuat tim Shiny Gaming kehilangan dari Zed, Long, dan juga kemungkinan KillVJ akan menjadi korban Basic. selanjutnya. Basic, one last hit, tapi gagal untuk mendapatkan 1 poin kill dari seorang Basic. Fokus ke arah PS, mereka nggak peduli apapun terjadi. Dan lihat Enhance Chain berubah skalanya. Cloud9 finally berhasil mendapatkan kemenangan atas Shanyu Gaming. Alright, dari Cloud9 walaupun banyaknya move yang akhirnya membuat mereka harus lebih panjang lagi melalui game yang pertama. Tapi pada akhirnya satu buah Detona Soulcam yang merubah pula segalanya menuju ke arah Z. Sang pemegang Retribution, take over Lord, membuat dari Cloud9 secured 1 poin di